Nah, jadi kita coba aja tadi perintahnya itu adalah ini nih. Jadi ada lampu ya. Nih. Ya. Jadi ada lampu ya, ada di lantai 1 dan di lantai 2. Katanya jika keadaan switch bawah dan switch atas sama, misalkan on atau off, maka lampu akan hidup. Ya, baik itu on akan atau off, lampu akan hidup. Nah, tapi jika berbeda, misalnya switch bawah on dan switch atas off ataupun sebaliknya, maka lampu akan mati. Nah, jadi atas sama bawah harus sama-sama on atau harus sama-sama off, gitu nggak pengertiannya? Paham nggak sampai sini? Nah, saat lampu mati, user dapat menghidupkan lampu dengan mengubah keadaan melalui switch atas dan bawah. Juga ketika lampu hidup, user dapat mematikan lampu dengan mengubah keadaan salah satunya. Oke, gimana nih yang kalian buat? Sekarang coba silakan tes di sini. Di mana ladder-nya yang benar? Siapa yang mau coba share screen? Gimana nih di kelas ini? Biasanya kalau TPP yang sebelumnya ini berebutan ya. Gimana nih? Ladder-nya bagaimana? Misalnya kita buat lampunya, lampu atas itu Y0, lampu bawah adalah Y1. Kita buat aja menggunakan switch ya, switch. Nah, coba gimana? Praktekan coba yang tadi kalian buat dengan menggunakan FX Trainer ya, yang kontrol presiden program. Coba bayangkan aja dengan FX Trainer. Gimana nih? Di kelas ini kayaknya ini kurang aktif ya. Gimana ini? Coba ada yang share screen dong. Mana? Ibu tunggu nih ada yang share screen nggak nih? Ini semuanya apalagi kerja praktek atau bagaimana ini?
Coba kirim di grup, coba gimana videonya, ada nggak nih salah satu? Gimana nih? Oke, ya jadi jawabannya seperti ini ya. Kita misalnya buat di sini menggunakan switch saja, ya, switch. Terus ada X24 dan X25. Misalnya X24 itu untuk menghidupkan Y1, X25 untuk menghidupkan Y0. Kalau untuk menghidupkan Y0 ya dua-duanya. Jadi lampunya satu aja ya. Berarti kita, lampunya satu aja ya lampunya ya. Switch-nya yang ada dua ya. Coba, jika keadaan switch bawah dan switch atas on-off, maka lampu akan hidup. Jika berbeda, misalnya, jadi lampunya nih ada di sini, satu aja lampunya. Nah, jadi inputnya itu ada di atas dan di bawah. Oke, kita akan buat, jadi misalnya ini X24 ya. X24, simbolnya ini. Kemudian satunya X25. X25. Nah, terus inputnya lampu misalnya kita buat Y0 aja. Nah, kita buat lagi X. Bentar, baterai udah mau habis. X24. Posisinya seperti ini. X25. Nah, seperti ini ya. Coba kita lihat, benar nggak? Kalau kita hidupkan, tadi siapa nih yang sudah membuat seperti ini ada ya? Misalnya, wah kok ini kondisinya sudah hidup. Ya, jadi kalau misalnya yang atasnya ini kondisinya sama, yang atasnya nih misalnya ini saklar atas dan bawahnya ya, kondisinya sama, maka dia akan hidup. Tapi kalau kondisinya berbeda, dia akan mati. Nah, jadi ini kondisi saklar bawah, misalnya saklar bawah adalah X24, kondisi saklar atas itu X25. Nah, di sini sama-sama off. Sama-sama off, maka dia akan hidup lampunya. Nah, coba kalau kita buat, misalnya saklar bawahnya ini on, jadi nggak sama ya. Nah, dia akan mati. Tapi kalau sama-sama on, dia akan hidup. Nah, kita ubah lagi, misalnya di X25-nya ini salah satu off. Ya, jadi dia tidak akan hidup. Seperti itu ya. Siapa yang sudah benar tadi? Ada yang sudah benar sih, Ibu lihat ya. Atau ada yang lain modelnya. Tidak seperti ini, tapi benar. Paham nggak sampai sini? Kalau saya modelnya
Cuman satu, Bu, paralelnya. Paralelnya cuma satu, tapi bisa nggak? Bisa, Bu. Ya, oke, kalau bisa nggak masalah ya. Nah, ini salah satu alternatifnya bisa seperti ini, ya. Nah, oke. Kalau kamu gimana bentuknya? Kalau kamu gimana? Tadi siapa? Sebentar, Bu. Saya kirim di grup aja. Oke. Tapi saya pakai yang basic, Bu, bukan yang lampu itu. Maksudnya, oh, oke, nggak masalah. Oke, pakai ini, kayak atau gitu ya. Kan tadi Ibu bilang Gimana, Bu? kalau misalnya atas sama-sama off, bawah sama-sama on, dia baru hidup. Nah, kalau gini gimana membacanya? Kalau ini saya coba waktu saya klik tombol X21-nya, dia sama-sama jadi off lampunya, Bu. Iya, tapi posisi saklarnya gimana? Nah, tidak memenuhi syarat ya posisi saklarnya. Jadi, syaratnya nih, kan syaratnya tadi Ibu buat, syaratnya itu kalau misalnya keduanya itu sama posisinya, on, maka dia akan hidup. Kalau posisinya off, dia akan hidup juga. Tapi kalau salah satunya berbeda, maka dia akan tidak hidup gitu. Nah, kalau yang kamu gimana? Kalau kamu posisinya, ini berarti jenis saklarnya apa? Gimana nih bacanya? Kamu dua-duanya on nggak? Atau dua-duanya off nggak? Gimana? Oke, itu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti dites saja posisinya nih. Jadi harus memenuhi syarat yang tadi yang Ibu berikan. Oke, kita sekarang masuk ke sini. Ibu mau memperlihatkan mengenai set dan reset. Ya, kemarin kita memodifikasi ladder untuk bisa memati hidupkan lampu. Ya, sekarang kita bisa menggunakan fitur yang lainnya, namanya adalah set dan reset. Ya, contohnya kita di sini mau menghidupkan lampu operating nih, lampu operating. Nah, sebenarnya kalian bisa melihat ini ya. Go to the next step. Go to the next step. Kemarin kita sudah mencoba ini. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini ya. Set Y0. X20 set Y0. Jadi kita akan menggunakan push button X20, terus kita akan set si lampu Y0-nya ini untuk hidup dengan perintah set Y0 ya, untuk menghidupkannya. Jadi ini adalah fitur yang ada di PLC dan mungkin setiap PLC caranya itu penulisannya bisa berbeda. Kita tuliskan aja X20. Kemudian set Y0 itu F8 ya. Set Y0, kita tulis set, kemudian dikasih spasi Y0, seperti ini. Kelihatan ya. Kemudian oke. Nah, kita lihat dulu apa yang terjadi ya. Convert dulu.
Nah, sekarang kalau kita tekan di Y0, X20, Y0 gimana? Hidup ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan perintah set Y0, ini bisa menghidupkan outputnya, yaitu Y0. Nah, bagaimana dengan mematikan outputnya? Kita bisa menggunakan tombol lainnya, misalnya X21 begitu. X21, F5, reset, kita tuliskan dengan RST, spasi Y0. Ya. Kita pilih tombol yang kotak atau yang siku. Kalau kemarin kita buat yang melengkung, kurung biasa, sekarang kita menggunakan kurung siku. Kemudian kita ketikkan RST spasi Y0. Artinya kita mau melakukan off atau istilahnya kalau di sini reset. Nah, kalau sudah sekarang kita convert, kemudian write to PLC. Ya. Kalau kita lihat sekarang, dengan menekan push button di X20, maka lampu operating akan hidup. Nah, kemudian untuk men-stopnya kita bisa menggunakan di sini X21 untuk off, ya, dengan perintah RST atau reset. Nah, sekali aja ya. Jadi tidak perlu interlocking atau tidak perlu kemarin itu latching ya. Jadi cukup seperti ini aja. Kalau kemarin kan push button ini lampu ini akan hidup selama kita menekan push button 1. Tapi kalau kita melepaskannya dia akan mati. Nah, namun dengan perintah set dia akan terus hidup gitu. Begitu juga untuk off, sekali aja dia langsung mati ya lampunya. Nah, itu mengenai set dan reset. Set dan reset fungsinya sama, itu untuk on off ya. Jadi mirip seperti yang kemarin. Oke, kita akan coba yang selanjutnya adalah mengenai timer dan counter. Timer sesuai dengan namanya. Timer di sini artinya adalah sebagai pewaktu ya. Sebagai pewaktu. Nah, kalian bisa buka FX Trainer, kemudian kalian coba di bagian yang Easy Dash ya, yang C, Easy Dash. Kita akan coba basic timer operation. Apa sih di sini atau lebih jelasnya bagaimana sih kerja dari si timer ini? Nah, silakan buka, apakah sudah terbuka semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Buka. Tunggu dulu yang lainnya. Jadi Sudah, Bu. ya, jadi di sini ada lampu indikator ya, dalam indikator. Sebenarnya bukan ini sih yang kita ini kan. Jadi di sini Ibu mau memperlihatkan buka tutup pintu. Ya. Timer itu kan artinya pewaktu. Nah, jadi kita akan buat si pintu ini akan terbuka setelah berapa lama dan akan tertutup setelah berapa lama ya. Jadi kita ketikkan di sini X20 ya, X20 edit ladder, kemudian X20 tuh push button 1. Nah, kemudian di sini Ibu akan tuliskan FN F7 ya, FN F7 coilnya atau outputnya dengan cara mengetikkan T0, T ini adalah timer, kemudian K30. Jadi timer yang pertama, K30 ini maksudnya adalah 30 dikali 100 milisecond. Berapa second berarti? Berapa second berarti? 30 dikali 100 milisecond.
Berapa? 3 second, Bu. 3 second. Nah, apa yang akan terjadi setelah 3 second? Oke. Jadi cara menuliskan timer pertama T0 itu lamanya adalah 3 second atau 3 detik ya. Oke. Terus Izin, Bu. ya, Mau bertanya yang tadi yang ngesetnya yang waktu timer tadi bagaimana Bu caranya? gimana timer? Ya tadi kan katanya Ibu apa FN sama F7 kan Bu ya? FN. Oh, kalau Ibu emang laptopnya nggak bisa langsung sih. Jadi sebenarnya F7 ya, F7. Nah, kalau laptop Ibu ini memang harus FN juga ditekan. Jadi F7, kemudian kamu ketikkan T0 spasi 30. Sudah? Masalahnya nggak bisa Bu. Beberapa laptop kan kalau penggunaan FN apa yang F7 atau F5 atau beberapa itu Oh, iya kadang nggak bisa. berarti Beda. pakai Ibu ya, Jadinya pakai. kalau itu Berarti nggak bisa sama kayak menggunakan apa Ibu. Bu? Kalau nggak bisa pakai FN, atau kalau nggak bisa kamu pakai kursor nih yang di bawah nih ada, yang di bawah sini ada menu ya, open kontak atau open branch. Jadi kita menggunakan kursor, menggunakan mouse gitu ya. Jadi kamu klik aja di sini yang misalnya F5 nih. F5 atau F7. Coil ya di sini kamu cari, udah F7 kamu klik, terus kamu ketikkan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, itu Bu nggak Gimana? kelihatan Kelihatan, dari Bu. tadi Bu. Oh, nggak kelihatan Itu gitu. ya. Jadinya Pas Kelihatan. pas Ibu ini input, juga bingung Bu. iya nggak Oke, masuk. sebentar. Sama itu Bu, jangan terlalu cepat-cepat Bu, agak bingung juga. Ya, oke, sebentar ya. Oke, bentar. Berarti ini harus bentar nih. Ibu bukanya berarti ini aja screen ya. Nah, kelihatan ya? Ibu ulang lagi ya. Nih, kan tadi X20 sudah bisa kalau X20. Sudah Bu. Nah, Bu. kalau misalnya di laptop tidak bisa, yang paling gampang kalian menggunakan mouse, terus di bawah nih ada pilihan F7 ya. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, terus diketikkan T0, sudah? Spasi K30, sudah? Kelihatan tidak? Ibu mengetikkan T0 spasi K30-nya. Kelihatan, Bu. Ya, Kelihatan Bu. berarti harus share ya semua screen ya. Terus sudah itu oke. Nah, jadinya seperti ini tidak yang kalian? Iya, Sudah, Bu, sama. Bu sama. Nah, kok ini tiba-tiba hilang sih ininya? Di sini F5 sebentar. Tadi X berapa tadi? X20 ya? Oke. Nah, ini ada X20, terus di bawahnya kita buat supaya timernya bekerja ya. Jadi F5 atau pakai ini aja ya biar sama semuanya. T0. Ya, timer pertama itu kita buat namanya T0. Terus untuk mengaktifkan Y0. Jadi nanti si Y0 ini door up command. Si pintunya naik ke atas ya. Y0. Y0-nya pakai F7, Y0. Seperti ini. Dah. Coba kita lihat dulu di sini perubahannya bagaimana. Sampai sini sudah? Sudah Bu. Ya, convert. Kemudian write to PLC. Ya. Lalu tadi X20 kita tekan terus sampai dia itu 30 ya. Kelihatan kan? Dia akan berubah sampai 30 angkanya. Kalau sudah 30, maka dia akan terangkat, ya nggak? Tapi kalau kalian angkat push button-nya, lepaskan push button-nya,
maka dia akan ini lagi nih, datar lagi. Oke? Itu untuk, jadi dia akan bekerja sampai dengan 3 detik ya. Sudah sampai sini? Sudah? Sudah. Nah, itu kan Sudah, tadi Bu. naik. Kalau untuk menurunkannya gimana? Nah, kita akan buat untuk menurunkannya kembali. Nah, untuk menurunkannya kembali, misalnya Ibu akan buat di X21 ya. X21, F5, X21. Terus, menurunkannya misalnya kita akan buat itu 40 detik. 40 detik, kemudian kita klik F7. Apa nih kalau 40 detik perintahnya? Habis tadi T0, maka timer yang kedua itu Ibu kasih tahu T1. T1 ya. Terus kalau mau 40 detik gimana? K40. Ya, spasi K40 ya. Enter. Oke. Nah, tapi ini belum selesai. Untuk mengaktifkannya, kita di sini udah ada petunjuk. Y1 itu door down command. Ya, door down command. Jadi perintahnya untuk menurunkan itu outputnya adalah Y1. Jadi apa nih di bawahnya? Di bawah X21 kita tuliskan apa? T1, Bu. T1 T1. ya. T1. Kemudian di sini apa? Selanjutnya F Y1, Bu. Y1. Nah, benar nggak? Turun atau tidak nih? Oke, kita tekan ya. Tekan sampai 30. Oke, tapi kalau kita lepaskan gimana? Dia hanya setengah ya, jadi nggak mau nih. Dia akan mengulang lagi kalau kita menekannya 3 sampai 30. Oke, sudah naik. Kemudian untuk menurunkannya tadi X21. Nah, turun ya. Oke, sudah berhasil? Gimana? Sudah berhasil? Sudah, Bu. Ya, sudah berhasil ya. Oke, gampang ya. Nah, itu mengenai timer. Jadi, timer di sini fungsinya adalah dia menghitung. Kalau misalnya sudah sesuai dengan angka yang kita tetapkan, maka pekerjaannya selesai. Gitu. Oke, itu timer. Jadi timer untuk pewaktu. Nah, sekarang Ibu akan contohkan selanjutnya adalah counter. Counter. Kalau counter buat apa nih kira-kira kalau counter? Count. Count itu kan hitung ya. Berarti kalau counter itu untuk penghitung. Nah, lihat di sini ada yang bagian C, isi das. Sudah dilihat isi das? Pilih yang C4. Sudah? C4 sudah diklik? Sudah, Bu. Ya, tutup dulu, kita klik yang ini biar tidak terganggu. Nah, jadi di sini nih ada conveyor. Ya, conveyor. Kemudian conveyor ini akan maju outputnya itu dengan mengaktifkan Y1. Ya, dengan mengaktifkan Y1. Kita akan menghitung sampai dengan jumlah dari barangnya ini berapa, gitu ya. Itu counter untuk menghitung. Kita coba aja. Kita akan gunakan operation panel. Di sini ada X2, X3, dan Y6, kemudian ada X1 untuk reset. X2 ini supaya nanti barangnya ini keluar, ya, barangnya keluar. Terus X3 supaya nanti si konveyornya ini mau maju atau mau bergerak. Nah, terus di sini ada Y6, ini untuk indikator penghitungan. Dia akan menyala ya kalau sudah mulai menghitung. Nah, nanti kalau misalkan jumlahnya sudah sesuai dengan yang kita set, maka
kita bisa mengulang lagi dengan menekan tombol reset counter di X1. Nah, kita coba aja biar lebih konkretnya. Jadi, edit ladder, kemudian X2 ya, X2 ini inputnya, X2, lalu outputnya ini untuk membuat si Y0, supply command-nya ini, barangnya ini keluar gitu ya, si barangnya ini keluar. F7 ya, F7 Y0 supaya barangnya keluar gitu. Jadi kalau kita menekan X2 maka barangnya keluar. Nah, kemudian ada X3 untuk membuat si konveyornya ini maju atau bergerak. Jadi kita buat F5, kemudian X3 ya. X3, F5-nya belum. Nih. X3 untuk menghidupkan konveyor atau untuk membuat si konveyor ini maju. Y1. X, gini. Salah ya. Sini. Y. Bentar. Y1. Oke. Terus kita akan buat di sini X0. X0 ini adalah sensor untuk menghitungnya, ya. Sensor untuk menghitungnya. Fn, F5 ya, atau F5, kita klik yang di bawahnya. X0, ini sensornya kita aktifkan. Kemudian sensor ini akan menghitung dengan perintah. Kalian pilih yang coil di F7, lalu kalian ketik C0, berarti counter 0, counter ke 0 atau counter, biasanya kalau yang pertama itu dimulai dari 0 ya. Counter pertama, K10, spasi K10. Kalau tadi timer itu kan T10. Nah, kalau di sini K10. Jadi nanti setelah barangnya itu yang melewati sensor 10, nah itu sudah sesuai ya. Oke. Kalau sudah, oke, seperti ini ya. Jadi K10, C0. Sampai sini sudah? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. sama seperti Bu. tadi, kita akan tuliskannya itu F5 ya. Kita akan aktifkan counternya, berarti C0. Kalau tadi kan di timer itu T1, ini C0. Terus outputnya apa? Outputnya itu Y6. Ya, count up indikatornya ini bekerja. Ya, Y6. Y6. Oke? Y6. Kok gini? Sebentar, salah nih. Y6. Y6. Nah, seperti ini. Sudah? Bentar, baterainya mau habis. Wah, ini Ibu pakai akun yang gratis ya. Nanti ini mungkin akan berhenti. Kita keluar dulu ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu.